Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di kelas pada siang hari ini yang insya Allah diridhoinya. Allahumma Amin. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah mensalahkan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang akan cahaya surga. Ketiga kalinya, saya Fitri Rafa Kurniawan. Di sini saya akan membawakan makalah hadis dengan judul Adil dan Jujur. Dalam makalah kali ini, saya mengambil latar belakang dari peristiwa pada tahun 2017 terkait sebuah skandal besar yang terjadi di SMA Negeri 1 Medan yang melibatkan situasi dalam ujian akhir sekolah. Sejumlah siswa tertangkap tangan menggunakan bantuan bocoran soal yang diberikan oleh beberapa oknum guru dengan imbalan uang. Kasus ini muncul ketika salah satu dari orang tua siswa melaporkan adanya praktik curang yang melibatkan antara calo dan oknum pengajar. Siswa yang tidak mampu mengerjakan ujian dengan baik merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan bocoran soal yang diterima, sedangkan siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh merasa sangat dirugikan karena mereka harus bersaing dengan mereka yang menggunakan cara curang. Praktik ini merusak prinsip keadilan dalam pendidikan karena ujian seharusnya menjadi sarana untuk menilai akademik siswa secara objektif. Kecurangan ini juga mengancam nilai kejujuran yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap proses pendidikan. Setelah kasus ini terungkap, pihak sekolah memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang terlibat, termasuk pemecatan guru-guru yang terbukti bersalah, juga memberikan hukuman kepada siswa yang terlibat. Sekolah juga meningkatkan pengawasan ujian dengan melibatkan banyak pengawas dan menggunakan teknologi untuk mengawasi kondisi dan situasi saat ujian berlangsung. Dari latar belakang tersebut, saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari keadilan dan kejujuran. Kedua, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran di sekolah. Dan yang ketiga, apa peran penting keadilan dan kejujuran dalam pembentukan karakter siswa. Dalam poin pertama, apa itu pengertian dari keadilan dan kejujuran? Adil menurut bahasa berasal dari kata adil dalam bahasa Arab yang berarti seimbang dan memberikan hak kepada yang berhak. Sedangkan dalam istilah, adil merujuk pada sikap atau tindakan yang memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan kewajiban dan peranannya tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi. Sementara itu, kejujuran berasal dari bahasa Latin yaitu honestus yang berarti tulus dan tidak berpura-pura. Sedangkan secara istilah, jujur berarti sikap seseorang yang berkata atau bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa menyembunyikan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adil berarti bertindak atau berlaku tidak memihak, memberikan hak pada setiap orang dengan seimbang serta tidak pilih kasih. Sementara itu, kejujuran menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkata benar sesuai dengan kenyataan dan tidak berbohong. Keadilan dalam pendidikan merujuk pada prinsip untuk memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada semua peserta didik.
tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan jenis kelamin. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian sumber daya yang merata, tetapi juga tentang memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, belajar, dan mencapai potensi terbaik mereka. Sedangkan kejujuran dalam pendidikan adalah sikap atau perilaku yang mencakup integritas dalam belajar, berbicara, dan bertindak. Kejujuran dalam pendidikan membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan berintegritas. Kedua nilai ini, yaitu keadilan dan kejujuran, saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan produktif, di mana siswa bisa berkembang menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas tetapi berkarakter baik. Dalam poin yang kedua, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran di sekolah. Penerapan nilai-nilai keadilan dan kejujuran di sekolah menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan, baik dalam aspek akademik maupun sosial. Nilai keadilan di sekolah mencakup prinsip bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi dan ketidakadilan. Hal ini mencakup perlakuan yang adil dalam setiap aspek kehidupan sekolah, mulai dari pengajaran, penilaian, hingga interaksi antar sesama siswa dan pengajar. Adapun cara-cara bagaimana menerapkan prinsip keadilan dan kejujuran di sekolah. Yang pertama yaitu guru sebagai teladan. Sebagai figur yang dihormati oleh siswa, sikap dan tindakan guru akan sangat mempengaruhi bagaimana siswa menilai dan mengamalkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Guru harus menunjukkan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, seperti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk berbicara, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Guru juga harus jujur dalam memberikan penilaian, serta menghindari praktik curang dalam penilaian akademik. Yang kedua, lingkungan harus menciptakan suasana yang memupuk dan menghargai keadilan dan kejujuran. Hal ini bisa diwujudkan dengan melalui kegiatan yang mendorong siswa untuk menerapkan nilai keadilan dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sekolah dapat mengadakan kegiatan diskusi, seminar, atau pelatihan tentang pentingnya keadilan dan kejujuran. Selain itu, sekolah juga dapat melibatkan siswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat atau proyek-proyek yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, seperti dalam kegiatan membantu masyarakat atau penggalangan dana yang transparan. Yang ketiga, penegakan kebijakan yang adil dan transparan. Sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai penerapan nilai-nilai keadilan dan kejujuran, baik dalam aspek akademik maupun sosial. Kebijakan ini mencakup aturan yang jelas mengenai penilaian, pemecahan masalah, dan penyelesaian perselisihan. Misalnya, sekolah dapat memiliki kebijakan anti kecurangan dalam ujian dan memberikan sanksi yang adil bagi pelanggar tersebut. Dalam poin yang ketiga, yaitu apa peran penting keadilan dan kejujuran dalam pembentukan karakter siswa. Salah satu fondasi utama dalam pembentukan karakter adalah nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Keadilan mengajarkan siswa untuk memahami pentingnya perlakuan yang sama dan adil bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Sementara itu, kejujuran mengajarkan siswa untuk selalu berkata jujur dan bertindak sesuai dengan kebenaran serta memiliki integritas dalam setiap aspek kehidupan. Pentingnya kedua nilai ini dalam pendidikan tidak bisa dipandang sebelah mata. Adapun salah satu alasan yang menjadikan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam pembentukan karakter siswa, yaitu membangun integritas pribadi. Kejujuran adalah salah satu pilar utama dalam pembentukan integritas pribadi. Ketika siswa belajar untuk berkata jujur dan bertindak sesuai dengan nilai kebenaran, mereka akan mengembangkan sikap konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Ini membantu siswa menjadi individu yang dapat dipercaya dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tindakan mereka. Integritas pribadi dapat dibangun melalui komitmen untuk selalu berkata jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Kejujuran menjadi karakter yang sangat penting untuk membentuk integritas karena kejujuran akan selalu mendasari setiap tindakan yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Secara keseluruhan, peran penting keadilan dan kejujuran dalam dunia pendidikan tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam bentuk peningkatan peningkatan prestasi akademik dan kualitas pengajaran, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan karakter siswa. Keadilan dan kejujuran membentuk individu yang bertanggung jawab, dapat dipercaya dan siap menghadapi tantangan di masa depan dengan integritas yang tinggi. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang ditugaskan untuk bertanya. Kepada pemateri yang terhormat, izin bertanya. Apakah kita wajib menerapkan sifat adil dan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Baik, jawabannya adalah wajib karena sifat adil dan jujur merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seluruh umat Islam. Karena kedua nilai ini adalah nilai yang mulia yang harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, bagaimana cara menerapkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam sekolah? Caranya adalah dengan tidak mencontek saat ujian, serta berlaku adil kepada sesama. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, apa akibatnya apabila orang tidak mempunyai sifat adil dan jujur? Akibat apabila orang tidak mempunyai sikap atau sifat adil dan jujur adalah hidupnya tidak tenang. Orang yang tidak mempunyai sifat adil dan jujur, kehidupannya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan cenderung hatinya itu tidak pernah merasa tentram. Jadi seolah-olah dia hidup di dunia itu tidak pernah mendapatkan kedamaian karena hatinya yang selalu merasa gelisah dan cemas. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, apa hukum mencontek dalam Islam? Hukumnya adalah tidak boleh karena mencontek termasuk praktik curang dan perbuatan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih menyukai hambanya yang mempunyai sifat dan bertindak jujur dalam segala aspek kehidupan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.